pengen tanyakan, dengan adanya mungkin berita viral tentang Mas Tiko ini, apa sih yang membuat Bapak itu ingin meluruskan cerita gitu? Nah, saya yaitu tadi sudah Pak Suherman tuh sudah meninggal. Oh, tahun 2015. Udah 2015 meninggal di Desa Bayam Taman itu. Ininya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, boleh. Asli kok. Ini ijazahnya. Iya, aja. Iya. Pak Sumaryono. Pak Sumaryono. Tapi karena sekarang nggak mungkin nyebut itu Pak Sumarjono. Sekarang Pak Sumarjono ya. Namanya sekarang Sumarjono. Oh iya, Magetan teman-teman tuh. Saya dengar Pak Po itu di ke Madiun itu, ke Desa Bayam Taman, kan berarti Bu Eni itu janda. Nah, saya sebagai orang Muslim nggak mungkin kita datengin seorang janda, itu nggak boleh. Gitu. Saya makanya lost contact sampai kemarin anak saya tuh, Pak kenapa nggak lihat-lihat sana? Tahu-tahu udah viral kayak gini. Itu kayak baru sekarang ngaku-ngaku nggak ada, demi Allah nggak ada kepengen ingin terkenal atau apa, ingin numpang tenar, nggak ada gitu. Saat itu apakah Mas Tiko saat pertama di Jakarta udah lahir atau mungkin di Jawa dulu Pak pada saat itu Pak? Kelihatannya di Jakarta. Kelihatan Jakarta waktu masih di Bintara. Bintara. Di Bintara. Itu Bintara karena banjir terus, makanya Pak Po Herman itu pindah ke Klender itu. Cuman saya diajak pertimbangan gitu. Dulu waktu nikah dengan Bu Eni itu saya juga yang nganterkan. Saya waktu pernikahan juga datang ke rumah itu kakak iparnya. Assalamualaikum. Iya Kak. Saya rekam nggak apa-apa ya Pak ya? Iya, izin rekam Pak. Iya. Ya. Bapak kalau boleh kita tahu nih, nama lengkap Bapak siapa? Pak Sumaryono. Pak Sumaryono. Dan niat dan tujuan saya ke sini kemarin kan memang Mbak Ani, anak Bapak ya Mbak Ani ya. Mbak Ani itu menceritakan panjang lebar tuh. Dan saya itu juga penasaran karena tertarik untuk mencari tahu, mungkin ada salah satu keluarga atau kerabat dari Mas Tiko tersebut, dari Bu Eni atau mungkin Pak Herman gitu ya Pak? Masih ada, dua-duanya masih ada. Masih ada ya? Ponakannya Pak Herman persis itu ada. Namanya Mas Sudimin. Itu pensiunan guru. Usianya 75-an ya. Di Desa Bayam Taman itu. Iya. Desa Bayam Taman. Sekarang tuh kecamatannya Kartoharjo, Kabupaten Magetan, ex Karisidenan Madiun. Tapi kalau orang detail gitu kan nggak tahu deh. Taunya Madiun gitu. Taunya Madiun gitu ya. Gitu. Dan Bapak, kita tuh kan akhir-akhir ini sedang viral atau mungkin sedang ramai dibicarakan warga, mungkin warganet gitu ya Pak ya. Iya. Tentang keberadaan rumah mewah yang nampak terbengkalai, namun di dalamnya ternyata ada yang ninggalin gitu. Kalau boleh tahu Bapak ini apa masih ada, maksudnya hubungan keluarga atau apa gitu sama Bapak Suherman atau mungkin Bu Eni gitu Pak? Saya itu karena satu kampung, satu desa itu biasanya itu masih ada hubungan, cuman kita kerabatnya nggak terlalu hubungannya itu. Misalnya paman yang adik bapaknya atau enggak, tapi kita mungkin neneknya atau kakek kita masih bersaudara. Makanya saya panggil itu Pak Po. Jadi posisinya lebih tua keluarga dia dari keluarga saya. Mungkin itu adat Jawa ya, sana Jawa, gitu ya Pak ya. Jadi Bapak ini satu kampung dan tahu persis keluarga-keluarganya atau dan kebetulan di Jakarta itu cuman saya diajak pertimbangan gitu. Dulu waktu nikah dengan Bu Eni itu saya juga yang nganterkan. Saya waktu pernikahan juga datang ke rumah itu kakak iparnya di Bayam Taman itu. Saya datang di. Kalau boleh tahu tahun berapa pada saat itu Pak? Saya
harus lihat ini. Mm-mm. Kayak nggak tahu persisnya, kira-kira 96 lah, 96 97. Kira-kira tahun Iya. segitu. Iya. Oke. Dan kalau saya dengar itu Mas Tiko kan sekarang umurnya 23 tahun. 23, ya. Lahir kemungkinan tahun 99 ya. 99 ya. Heeh. Dan pada saat itu apakah Mas Tiko saat pertama di Jakarta udah lahir atau mungkin di Jawa dulu Pak pada saat itu Pak? Kelihatannya di Jakarta, kelihatan Jakarta waktu masih di Bintara. Di Bintara. Kok aduh, itu Bintara karena banjir terus, makanya Pak Bu Herman itu pindah ke Klender itu. Itu posisi rumah kosong. Dia nggak tahu karena dia bisnis, rupanya dia memang ulet itu Pak Bu itu. Ulet, jadi bisa mungkin beli rumah di Bintara, di Klender. Nah, terakhir itu yang selain dia itu sebagai rekanan di Departemen Keuangan, dia tuh setelah terakhir itu kayak jual beli mobil, disewain gitu. Nah, kemudian terakhir itu dia ditipu. Ingat dia cerita ke saya ditipu rekan bisnisnya itu mobil Cherokee. Iya. Cherokee bikinan Amerika itu. Jadi mobil itu suratnya ada di Pak Bo, tapi barangnya nggak ada. Oh gitu. Iya. Itu mobil Cherokee itu, saya ingat tuh. Setelah itu kami lost contact tuh. Karena ya itu tadi ada faktor, saya dengar Pak Bo itu ke Madiun itu, ke Desa Bayam Taman. Kan berarti Bu Eni itu janda. Saya sebagai orang Muslim nggak mungkin kita datengin seorang janda, itu nggak boleh. Gitu. Saya makanya lost contact sampai kemarin anak saya tuh, Pak kenapa nggak lihat-lihat sana? Tahu-tahu udah viral kayak gini. Iya. Oh maaf Pak, saya boleh potong ya. Berarti sebelum Ibu Eni satu keluarga sama Pak Herman itu berpindah ke salah satu perumahan di Klender itu, di Komplek berarti Rakyat. pernah mempunyai rumah sebelumnya di Bintara. Bintara. Oh iya. Dan kalau boleh tahu pada saat berpindah itu Bapak tahu nggak tahun berapa? Saat pindah itu ya, ini persisnya pindahan itu sekitar 2004. Setelah rumah itu jadi, pindah karena kebetulan waktu itu habis banjir besar. Dan rumah yang di Bintara itu kebanjiran kira-kira 1 meter. Ya? Oke. Dan yang mau saya tanyakan dan saya tegaskan di sini sekalian klarifikasi teman-teman, di mana tadi pagi itu juga saya sempat mengupload video percakapan saya dengan Mbak Eni. Sebelumnya Ani ya, Mbak Ani, maaf. Sebelumnya mohon maaf ya Mbak Ani ya, karena saya lancang gitu. Tapi ini perlu kita klarifikasi, dan di sini teman-teman mungkin penjelasan langsung dari Bapak Bu Ani ini bisa menjawab semua pertanyaan gitu ya. Jadi begini Pak, banyak yang bertanya di salah satu sosial media, banyak lah ya, kayak menanyakan kenapa baru sekarang muncul gitu, kenapa baru sekarang, dari 11 tahun itu kemana, 20 tahun itu kemana gitu kan. Kalau saya kan sudah tua gini, nggak mungkin kita tuh pengen cari istilahnya cari muka atau ketenaran atau gitu lah ya. Enggak, jadi saya itu cuman jangan sampai Pak Herman itu kayak difitnah atau dia meninggalkan anak, kemudian terus waktu nikah itu kebetulan yang menjodohkan itu ponakannya sendiri, Pak Sugimin itu. Karena dulu waktu sama saya minta dicarikan itu janda yang kira-kira, karena Pak Bu itu udah 60, jadi janda yang kira-kira nggak punya anak gitu, untuk mendampingi dia itu. Oh, jadi seperti itu teman-teman. Dan mungkin di sini ibaratnya yang kita tahu atau Bapak tahu ya, itu bukannya Bapak Suherman yang meninggalkan keluarga Bu Ani dan Mas Tiko, itu bukan ya? Bukan. Melainkan mereka itu sempat mungkin ada cekcok rumah tangga lah ya. Karena mungkin masalah ekonomi, karena dulu kan jaya, Pak Po sudah usaha usur, makin usur,